Selamat pagi, senang hari ini bisa berjumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu dengan topik kita kali ini, langkah iman. Nah, orang bijak mengatakan, waspadalah apa yang kau percayai, karena itu akan menentukan langkah hidupmu. Bahkan, Henry Ford, pembuat mobil Ford, pernah mengatakan, whether you think you can, or you think you cannot, you are right. Jadi dalam hal kemampuan diri, kata Ford, apa yang kita percaya akan menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Dalam menjalankan roda hidup ini kan kita masih ingat ada 6 tahap ya. 1, kita memiliki nilai hal berharga yang kita tuju. Lalu 2, kita melihat situasi kita saat ini ada di mana, peluangnya ada di mana. 3, kita menetapkan target-target yang realistis. 4, kita merencanakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai target itu. Lalu 5, kita benar-benar melangkah ya, sehingga target itu bisa tercapai. Terakhir, langkah 6, kita senang, karena dengan mencapai target, kita semakin dekat dengan tujuan yang berharga dan bernilai tadi itu. Teorinya begitu. Tapi prakteknya bagaimana? Ternyata beda orang, beda pilihan sasaran, sehingga beda hasilnya. Ada yang menetapkan sasaran yang tinggi, ambisius, ada yang biasa seperti gimana kemarin, ada bahkan tidak pasang target apa-apa. Jelas hasilnya akan berbeda ya. Padahal dunia ini sama, setiap hari memberi peluang tantangan yang persis sama pada setiap orang. Tapi kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Kalau kita telusuri lebih lanjut, apa yang kita percayai sebenarnya tidak sama. Dunia ini satu, peristiwanya sama, tapi karena dihuni oleh miliaran orang, ada miliaran cara menginterpretasi, menafsirkan situasinya. Akibatnya, ya ada miliaran juga cara melangkah. Misalnya pertama ya, ada yang melihat dengan pengalaman. Ini menggunakan memori, seakan-akan peristiwa yang kemarin terjadi bakal terjadi kembali. Saya menyebut ini langkah memori. Maka apa yang pernah berhasil kita ulang-ulang. Apa yang gagal kita hindari, jadi trauma yang kita hindari. Jadi hidup kita itu menjadi sangat terbatas ya. Hidup adalah pengulangan, karena pengalaman hidup kita adalah pengulangan hari kemarin, maka langkah hidup langkah memori ini sangat terbatas, bahkan menakutkan. Mengapa? Karena dunia ini kan berubah. Jadi kabar berita menakutkan kita itu, mencemaskan kita, bahkan melumpuhkan kita. Nah, itu cara pertama. Atau cara kedua, kita bisa memanfaatkan kekayaan pengalaman orang lain, belajar dari tulisan, belajar dari buku, dari ilmu pengetahuan. Kita gunakan akal logika kita untuk menerapkan pengetahuan pada diri kita sendiri. Ini saya sebut langkah logika. Langkah logika sebenarnya sudah lebih baik, karena pengalaman semakin kaya. Coba dunia ini kan berubah. Banyak hal-hal baru yang baru kita alami sekarang. Jadi banyak pengetahuan itu kadaluarsa. Juga tidak jarang pengalaman saling bertentangan, belum lagi banjir hoax. Maka kita bingung. Kita kehilangan pegangan, akal logika kita tidak memberi harapan. Jadi jelas kita tidak bisa mengandalkan masa lalu, bahkan akal logika kita. Kita perlu pegangan untuk masa depan. Kita perlu harapan, janji, bukti yang belum terlihat. Namanya iman. Dalam kitab Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari harapan kita, bukti dari yang tidak terlihat. Hidup yang memegang janji Tuhan itu saya sebut langkah iman. Saya tidak tahu ya situasi kita masing-masing saat ini. Mungkin kita sedang melihat dunia ini gelap, masa depan kita menakutkan. Kita ingin pegangan, kita ingin pengertian, kita ingin perasaan kita, penyertaan Tuhan itu. Tapi janji itu tidak harus terlihat, tidak harus terasa, tidak harus memenuhi akal logika ilmu pengetahuan. Bukan janji namanya kalau begitu ya. Janji itu tentang kesetiaan, sesuatu yang kita nanti-nantikan dengan sukacita.
Dan Allah kita itu bukan Allah yang biasa ya, yang bisa ditaklukkan oleh ilmu pengetahuan. Ia Allah yang tidak suka memori ya, mengingat-ingat kesalahan orang. Ia penuh kuasa dan mujizat yang mencungkir balikan akal logika manusia. Allah yang setia ini yang berjanji pada kita akan menyertai kita menembus kekelaman dan kekelapan kehidupan. Nah, asik ya? Mari kita melangkah dengan langkah iman, kita menembus lembah kekelaman sambil menantikan pemenuhan janji Tuhan. Allah kita yang setia. Hiduplah menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ocehan berikutnya. Selamat pagi.